Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dewantara, NPM 2101190190036 dari kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian untuk memenuhi mata kuliah metode analisis isi pada program studi Ilmu Komunikasi. Judul dari penelitian ini adalah Infografis sebagai upaya komunikasi risiko dan krisis di masa pandemi. Analisis konten infografis akun Instagram resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Lalu, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan? Yang pertama adalah penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, WHO menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Lalu, COVID-19 juga dapat membahayakan kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga dapat menghambat dan merugikan kegiatan ekonomi dan tidak menutup kemungkinan menghambat kegiatan aktivitas manusia yang lainnya juga. Selanjutnya adalah keterbatasan informasi. Barunya virus tersebut menyebabkan informasi masih sangat terbatas untuk penanganannya. Hal itu menyebabkan terbukanya peluang hoax dan misinformasi menyebar. Pada Maret 2021 tercatat ada 1.470 isu hoax mengenai COVID-19. Nah, dari situ diperlukan komunikator terpercaya untuk menangkal hoax dan juga melakukan komunikasi risiko dan krisis secara tepat. Nah, oleh itu, Satgas Penanganan COVID-19 dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya melakukan komunikasi risiko dan krisis. Satgas COVID-19 memiliki akun Instagram @satgascovid19.id. Melalui platform tersebut, diunggah berbagai konten mengenai penanganan COVID-19, salah satunya dalam bentuk infografis. Lalu tujuan penelitian ini apa sih? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui infografis seperti apa yang dipublikasikan oleh Satgas COVID-19 di Instagram dalam rangka komunikasi risiko dan krisis di masa pandemi. Lalu tujuan pustakanya, yang pertama, komunikasi risiko dan krisis. Definisinya adalah upaya penyampaian pesan mengenai keadaan darurat yang tidak terduga, tidak pasti, dan harus segera diatasi. Apabila komunikasi risiko dan krisis tidak dilakukan dengan baik, maka sangat mungkin keadaan pandemi COVID-19 akan menjadi semakin parah. Lalu, infografis sebagai penyampaian pesan. Infografis merupakan format yang terdiri antara kombinasi data, ilustrasi, teks, gambar, di mana memiliki fungsi untuk menyampaikan cerita. Penggunaan teks yang disertai dengan gambar dan ilustrasi akan lebih mudah dipahami dibandingkan jika hanya dengan teks. Selain itu, selain dapat memberikan pemahaman, infografi juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Lalu ada tipe-tipe infografis yang terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu karakteristik strategis dan juga karakteristik teknis grafis. Untuk karakteristik strategis terdapat jenis target audience, tujuan komunikasi, protection, motivation, strategi, jenis distribusi, yang dimana beberapa juga memiliki subkategori. Selanjutnya, karakteristik teknis grafis terdiri dari jenis gambar atau grafik, kemudahan dilihat, daya tarik visual, rasio gambar dengan teks, dan juga hubungan gambar dengan teks. Selanjutnya, peran media sosial di masa pandemi. Media sosial mempengaruhi orang-orang dalam memandang dan menghadapi pandemi. Sayangnya, justru banyak misinformasi mengenai COVID-19 yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan informasi mengenai COVID-19 yang tepat dan akurat dari sumber yang kredibel, demi mewujudkan komunikasi risiko dan krisis yang efektif. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 membuat akun Instagram @satgascovid19.id untuk menyebarkan berbagai informasi dalam bentuk visual, termasuk infografis. Tercatat pada 28 Maret 2020, akun Instagram tersebut memiliki 326 unggahan dan diikuti oleh sekitar 198.000 followers. Research question atau pertanyaan penelitian. Jadi, penelitian ini ingin mengetahui, yang pertama, bagaimana karakteristik strategis dan teknis grafis yang digunakan pada akun Instagram @satgascovid19.id. Yang kedua, bagaimana hubungan antara karakteristik strategis
dengan karakteristik teknis grafis yang terdapat pada Instagram @satgascovid19.id. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan dengan metode ilmiah. Jenis penelitiannya adalah konten analisis yang merupakan kategorisasi konten-konten menggunakan aturan pengkodean yang jelas. Pada akun Instagram tersebut terdapat 170 populasi infografis dan diambil 119 sebagai sampel. 119 konten tersebut dipilih menggunakan teknik simple random. Ini adalah tabel pengukurannya, terdapat kode-kode yang akan mengkategorisasi setiap kategori, dan nantinya kodean tersebut akan disederhanakan lagi agar subkategori menjadi komponen-komponen yang membentuk masing-masing kategori. Menjadi seperti ini. Selanjutnya ada reliabilitas antar kode. Pada tahap pertama dilakukan reliabilitas menggunakan 2 kode. Hasilnya 13 kategori dan subkategori ada yang 13 memiliki nilai Krippendorff alpha kurang dari 0,8 atau belum memenuhi standar. Bahkan 2 diantaranya bernilai negatif. Dan selanjutnya dihilangkan yang bernilai negatif karena tidak ada infografis yang masuk ke dalam kategori tersebut. Lalu dilakukan pelatihan kembali dan juga pengkodean ulang. Dan pada tahap kedua, semua kategori dan subkategori telah memiliki nilai Krippendorff alpha di atas 0,8 dan memenuhi standar. Selanjutnya dapat dilakukan analisis statistik. Untuk rencana analisis statistik sendiri, untuk menjawab research question 1, dilakukan analisis deskriptif berupa perhitungan frekuensi. Untuk menjawab research question 2, dilakukan analisis statistika inferensia berupa uji chi-square. Analisis tersebut dilakukan menggunakan software SPSS Statistik versi 21. Lalu hasil penelitian dan pembahasannya. Untuk target audiens, mayoritas masyarakat secara deskriptif infografis pada konten Instagram tersebut menyasar keduanya, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Tidak ada yang hanya menyasar tenaga kesehatan. Dari segi tujuan komunikasi, mayoritas bertujuan untuk memberikan informasi, diikuti oleh keduanya atau dengan persuasi sekaligus informasi, dan juga yang hanya persuasi hanya 4%. Untuk protection motivation strategy, mayoritas sebanyak 89% masih bernilai rendah dan yang tinggi hanya 11%. Untuk jumlah jenis bukti, 60% atau mayoritas masih tidak memiliki jenis bukti dan diikuti dengan satu jenis bukti. Jenis gambar atau grafik masih banyak yang tidak memiliki kode spesifik. Lalu untuk kategori kemudahan dilihat, mayoritas sebanyak 70% memiliki kemudahan dilihat yang tinggi. Dari segi daya tarik visual, mayoritas memiliki daya tarik visual yang rendah. Selanjutnya, rasio gambar teks didominasi oleh dominan teks dan juga hubungan gambar teks didominasi oleh kategori rendah, tapi hampir berimbang dengan pengkodean tinggi. Ini adalah hasil uji chi-square. Dapat 3 jenis dari hasil persilangan kategori, ada yang sangat berhubungan, dan tidak berhubungan sama sekali. Untuk yang tidak berhubungan itu yang nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yang berhubungan adalah dari 0,01 sampai 0,05 dan sangat berhubungan kurang dari 0,01. Simpulannya, target audiens yang dituju oleh Satgas Penanganan COVID-19 melalui akun Instagramnya sudah bagus karena menyasar keduanya baik tenaga kesehatan maupun masyarakat secara sekaligus. Tujuan komunikasinya masih banyak yang hanya memberikan informasi, seharusnya lebih banyak untuk persuasi. Untuk protection motivation strategi masih rendah, perlu ditingkatkan. Bukti dan data masih belum banyak digunakan dalam infografis, sehingga perlu ditingkatkan. Lalu jenis gambar atau grafik yang digunakan masih kurang variatif, harus lebih bervariasi. Kemudahan dilihat sudah sangat bagus, daya tarik visual masih rendah, perlu ditingkatkan. Rasio gambar teks yang paling banyak, yaitu dominan teks. Gambar perlu ditingkatkan lagi agar lebih menarik perhatian. Hubungan gambar dengan teks berimbang antara rendah dan tinggi. Lalu masih ada sebagian kecil yang tidak ada hubungannya, maka masih bisa ditingkatkan kembali. Kesimpulan dan saran tersebut harapannya dapat menjadi pertimbangan untuk Satgas Penanganan COVID-19 agar dapat melakukan upaya komunikasi risiko dan krisis yang lebih baik lagi melalui konten infografis di media sosial Instagram. Ini adalah daftar pustaka berupa referensi yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.